Selamat malam Bapak Ibu. Menjelang tadi jam 7 hujannya tiba, pasti sangat mengganggu teman-teman kita. Saya mau berkhotbah malam ini tentang tujuan dari semua tindakan Allah. Kita tahu bermacam-macam tindakan Tuhan. Tetapi apa tujuan dari segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu sesungguhnya? Ini perlu kita tahu supaya kita bisa menyikapi setiap peristiwa yang diizinkan atau dilakukan Tuhan sendiri dalam hidup kita. Kita tentu percaya bahwa tiap-tiap langkah orang percaya itu dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nah, pada waktu beliau mengizinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita, atau beliau sendiri yang bertindak langsung melakukannya, yang perlu kita tahu ke arah mana tujuan dari semua perbuatan Tuhan itu. Kalau tidak menyangsung langsung kepada kita, katakan seperti peristiwa COVID, kemana arahnya? Sesungguhnya apa di balik itu tujuan daripada Tuhan? Saya mau katakan seperti yang saya tulis sudah. Tujuan dari semua tindakan Allah, kalau kita periksa Alkitab, adalah supaya umat manusia mengetahui bahwa hanya Dia Tuhan yang benar, yang empunya segala yang ada. Fokusnya Tuhan adalah apapun yang dilakukan Allah hanya untuk mengingatkan semua umat manusia bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang benar di muka bumi dan di atas langit. Saya sudah baca Alkitab dan Alkitab menuliskan dengan jelas. Saya tunjukkan beberapa contohnya malam ini. Yang pertama di Keluaran 7 ayat 6. Ada di LCD kita. Ayat itu berkata begini. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir. Aku mengangkat kamu menjadi umatku supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Selalu fokusnya Tuhan di situ. Maka jangan pikirkan apapun dari setiap peristiwa yang terjadi. Supaya peristiwa itu kalau sifatnya cobaan segera berakhir. Saya baca di Perjanjian Lama. Setiap umat Tuhan sedikit rodok ngeyel. Kita pakai bahasa sehari-hari. Rodok ngeyel, atos. Pasti peristiwa itu sedikit lebih panjang. Tetapi kalau umat Tuhan segera sadar, bertobat, mengakui Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Biasanya kalau itu bentuk pencobaan atau ujian, tidak terlalu lama. Sebab Tuhan tidak sedang mau menghukum, cuman mau mengembalikan hati, pikiran kita untuk mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Keluaran 7 ayat 4.
bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman yang berat. Dan orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengancungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Mujizat-mujizat, tanda-tanda heran yang diperbuat Tuhan bagi Firaun dan bangsanya. Hanya satu tujuannya, supaya Firaun mengakui kebesaran Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Maka fokuskan hidupmu kepada perkara itu, apapun yang terjadi, hanya untuk menarik hati kita, pikiran kita kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar. Setiap umat Tuhan beralih daripada kebenaran itu, pasti diingatkan dengan cara Tuhan. Termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. Dia selalu nyatakan dirinya dengan caranya supaya semua mengakui Dia sebagai Tuhan yang benar. Kalau umat Israel berzina dalam arti menyembah berhala, Tuhan selalu bertindak menunjukkan bahwa bukan itu Allah. Saya satu-satunya Allah yang benar. Begitulah beliau bertindak di atas segala keputusannya. Keluaran 8:22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Waktu Tuhan menghukum Mesir dengan pikat, dikhususkannya tanah Gosen yang adalah wilayah Mesir. Tetapi di sanalah tempat tinggal umat Tuhan. Gosen dikhususkan, tidak ikut dihukum, hanya untuk membuat perbedaan. Ini umat Tuhan, ini bukan. Dan perbedaan itu dibuat Tuhan untuk menunjukkan supaya mereka mengakui ada Tuhan yang bisa melindungi umatnya. Ada Tuhan yang bisa membuat perbedaan bagi kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi tujuan tindakan Allah, semua apa saja dilakukannya, supaya engkau tahu bahwa aku Tuhan. Maka seharusnya kalau semua orang mengakui Tuhan, menyembah Tuhan, tentunya semua akan aman. Semua akan aman. Dia perlindungan, Dia pemelihara. Pada waktu Daud mengakui Tuhan, satu-satunya raja yang Israel yang paling dekat dengan Tuhan di masanya. Dia lakukan semua apa saja yang diperlukan Daud. Tuhan tidak mau dibelakangi. Tuhan tidak mau diduakan. Orang harus sadar, Dia satu-satunya
Allah yang benar. Keluaran 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya keras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat di tanah di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dengan tanda-tanda mujizat mana yang kulakukan di antara mereka. Lihat, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku lakukan semua mujizat supaya kamu mengetahui akulah Tuhan. Pengakuan kita terhadap Tuhan Allah satu-satunya di dalam Yesus adalah keputusan terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Itu keputusan yang terbaik untuk menarik, menyenangkan hati Tuhan. Dia bisa berlaku apa saja. Dia bisa bertindak sekeras-kerasnya demi namanya yang kudus. Namanya tidak boleh dihinakan. Namanya tidak boleh dipermain-mainkan. Dia tidak mau direndahkan. Di perjanjian lama sangat tegas. Menyebut nama Tuhan Allah saja sembarangan adalah salah di mata Tuhan. Karena Dia Allah yang kudus, pencipta langit dan bumi. Virus yang kita lewati sudah 2 tahun lebih. Sama tujuannya supaya dunia sebenarnya insaf. Sayang terlalu lama dunia bertobat. Kalau semua orang merendahkan diri setiap ada sesuatu, pasti akan datang tangan Allah yang murah hati. Itulah keistimewaannya orang Amerika dalam sejarahnya. Kalau orang Amerika itu sudah dalam kesulitan, apa yang dilakukan? Mereka mengumumkan supaya seluruh rakyat berpuasa, bertobat. Dan itulah sejarah Israel. Setiap kesulitan mereka berseru kepada Allah. Selalu, tidak terlalu lama Tuhan akan datang memulihkan. Itu sudah sebuah kebenaran yang melekat dalam Alkitab ditulis. Sesungguhnya itu sudah dirangkum di 2 Tawarik 7 itu. Katanya, sekalipun aku menutup langit, tapi kalau umatku merendahkan diri, berseru, aku memulihkan mereka. Rahasia-rahasia seperti ini perlu kita tahu. Supaya kapan saja sesuatu terjadi yang tidak mungkin enak, tetapi kita tahu persis kita ada di dalam Tuhan, maka itu adalah tangan Tuhan untuk menarik kita segera membuat pengakuan kepada Tuhan Allah yang hidup. Yang terakhir di Keluaran 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Lihat, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan
lalu mereka berbuat demikian. Jadi jemaat Tuhan, ini penting. Karena seringkali kalau ada perbuatan-perbuatan yang diizinkan Tuhan, katakanlah sebagai bentuk pencobaan. Banyak orang sibuk mempertanyakannya. Banyak orang sibuk mengurusinya dari sisi pandang yang negatif. Banyak orang mungkin malah bersungut-sungut. Yang lebih parah lagi menarik diri dari Tuhan. Itu keputusan yang salah. Keputusan yang betul. Apapun yang dilakukan Allah untuk menyadarkan kita. Dia satu-satunya Allah yang benar. Akui dia, hormati dia, muliakan dia. Pasti semua akan lebih baik. Tuhan membuat kita istimewa. Jangan menjadi lupa diri. Tetapi kita harus sadar tujuan Tuhan untuk memperjelas, mempertegas, akulah yang empunya langit dan bumi, itu maksud beliau. Saya berharap kita semua, jemaat Bukit Sion dan keluarga, paham ini. Jangan merespon peristiwa-peristiwa itu dengan cara yang salah. Kalau kita tahu kebenaran seperti ini, pasti kita akan merespon dengan benar. Pencobaan tidak perlu ada. Itu yang kemarin minggu hari Jumat. Kalau kita sudah mau dimurnikan dengan cara mendengar firman. Sesungguhnya firman itu diberikan kepada kita. Mengajar, memurnikan, menguatkan dan sebagainya. Kalau itu tidak cukup, maka tangan Tuhan akan datang dengan cara yang lain. Tuhan tidak perlu mengajar kita dengan cambuk kalau kita sudah mau mendengar suaranya saja. Cambuk hanya kepada mereka yang tegar tengkuk, yang sudah dibicarakan, yang sudah dipanggil, yang sudah diserukan, tapi tetap tegar tengkuk. Untuk itulah cambuk, untuk itulah pukulan, gadai. Gadai itu kepada mereka yang ngeyel, yang keras kepala. Itulah sebabnya sesungguhnya kalau kita semua dengar-dengaran kepada firman, lewat pembacaan, lewat hamba-hambanya yang menampaikan nasihat seperti ini, tidak perlu cara lain. Tuhan tidak memerlukan cara itu. Saya sudah pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Orang yang dipukul Tuhan itu orang yang ngeyel, orang yang keras kepala. Kalau dinasehati langsung sadar, Tuhan ngapain pukul? Nggak penting. Orang manusia kita aja tahu. Nek anak kita dikandani, wes langsung manut, ngapain kita pukul dia? Tapi nek atos terus, ngayel terus, baru. Jadi semua tindakan Allah tujuannya hanya untuk menyadarkan kita bahwa ada satu Tuhan, Allah yang benar. Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Saya harap ini membetulkan cara pandang kita dari apapun yang kita alami. Tuhan memperkenalkan kemuliaannya untuk kita tahu bahwa ada Allah
yang hidup, yang berdaulat atas hidup kita. Saya punya keyakinan Tuhan berdaulat, tapi Tuhan tidak membuat hidup kita jadi robot. Tidak. Kita memilih. Itu ditulis dalam kitab Ulangan. Kehidupan ini pilihan, kata Musa. Saya memperhadapkan kepadamu hari ini. Hidup atau mati. Kata Musa, pilihlah kehidupan. Jadi jemaat Tuhan, mari perbaiki cara kepada setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan kepadamu. Cepat-cepatlah lari kepada Tuhan. Cepat-cepat akui kebesarannya. Cepat-cepat akui kedaulatannya. Semua akan segera beres. Tuhan tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang lebih dalam. Tidak perlu. Tuhan tidak perlu jewer kita kalau kita dengar-dengaran kepada firman. Akui tiap hari kebesaran Allah. Saya menikmati sejak saya ingatkan kita kontak sorga dengan doa Bapa kami setiap jam dengan doa Bapa kami. Saya menikmati hasilnya. Hidup lebih tenang. Hidup tenang, aman, terlindung, terpelihara. Cobaan-cobaan hampir tidak ada. Karena di doa itu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi pengakuan kita itu penting bagi Tuhan. Ya, penting sekali. Jadi semua Tuhan lakukan supaya kita mengetahui bahwa Dia Tuhan. Selalu ditulis Tuhan di situ huruf besar. Pribadi Tuhan. Bukan sekedar sifatnya, tapi pribadinya. Semua ayat yang baca itu supaya kamu tahu bahwa aku Tuhan itu selalu huruf besar semua. Itu menunjukkan terjemahan dari sebutan nama Tuhan dalam bentuk nama pribadi. Bukan kata sifat. Bukan Tuhan, kata sifat yang diperagung, bukan. Tapi supaya kamu tahu, aku ini ada satu pribadi, Alfa Omega, yang berkuasa di atas, di langit, dan di bumi, di bawah. Sekali saja umat Tuhan melenceng, pasti ada teguran. Bermacam-macam cara Tuhan. Termasuk Raja Babel yang pernah menghina Tuhan di Alkitab. Nanti baca kitab Tawarik. Tuhan marah. Dia seperti dilecehkan, Tuhan marah. Supaya Raja Babel, kata Tuhan, Sanherib tahu bahwa aku Tuhan. Pernyataan ini penting. Jadi kita bisa bersikap entah dalam keadaan aman, entah dalam keadaan baik, entah dalam keadaan apapun. Mari akui Tuhan kita itu. Hormati, muliakan. Dia pasti akan menaruh kasih-Nya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Ini menurut saya sangat penting. Karena ini akan membetulkan cara pandang kita, sikap kita menghadapi segala apapun yang kita lalui, kita alami dalam hidup, dalam dunia.